Sampean punya mustika getah katilayu, orang pasti akan penasaran. Berapa juta, berapa ratus juta, mungkin bisa M akan dibeli itu. Awas, jaga. Karena ini namanya orang kalau sudah iri, dengki segala macam, bisa-bisa nyawa akang nih Kang. Dari yang hanya tadi cuma dapat uang dari ngamen 5.000, 10.000, setelah dapat mustika getah katilayu, keuangannya pun seiring perjalanan 1-2 tahun bisa mendapatkan uang 2 miliar. 2 miliar. Karena Didit memiliki mustika getah katilayu tadi, Didit mendapatkan hoki yang sangat luar biasa. Dia dapat 1 ekor babon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat Mengulas Malam. Sebut saja beliau ini Mas Hendra dari daerah Jawa Barat. Mas Hendra mewanti-wanti ke Abah, tolong untuk seluruh nama, karakter serta lokasi kejadian ini untuk disamarkan agar menjaga satu privasi seseorang dan bila mana ada hal yang tidak dikehendaki kelak di kemudian hari. Jikalau dari sobat Mengulas Malam punya cerita mistis, silakan dikirim melalui alamat email di bawah ini. Nanti Abah akan ceritakan. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Kisah ini terjadi kisaran tahun 2021. Kala itu hidup di salah satu kota di Jawa Barat. Kota ini berarti ada pinggirannya lah di sekitar wilayah kabupaten di Jawa Barat. Sebut saja dia ini adalah Didit. Didit seorang remaja usia kisaran 21 tahun. Kerjaan Didit pun yaitu tadi hanya sebatas ngamen gitu saja. Tidak jelas lah hidupnya Didit. Karena sepeninggal kedua orang tuanya, hidup dia pun betul-betul terlunta-lunta. Miskin itu di bawah garis kemiskinan banget. Rumah sudah tidak ada, sudah tidak punya sama sekali. Karena kedua orang tuanya pun tidak memberikan satu warisan. Miskin. Kehidupan Didit waktu ada kedua orang tuanya pun sudah di bawah garis kemiskinan. Tidak ada sanak famili, tidak ada sanak saudara segala macam. Dia betul-betul hidup sebatang kara. Namanya Didit karena dia sendiri hidup sebatang kara. Dia berusaha untuk bisa menjalankan satu kehidupan yang sedang dia jalanin. Pahit, ketir, panas, kehujanan, apapun yang terjadi, dia jalanin terus. Untuk menutupin kebutuhan hidupnya, terutama isi perut yaitu makan. Didit terkadang yaitu tadi mungut apa saja. Mungut apa saja, dari mulai katakanlah makanan yang ada di tong sampah pun dia pungut. Dia cari sambil makan. Sampai segitunya untuk menutupin kebutuhan hidupnya. Singkat cerita, namanya dia hidup di jalanan, kesana kemari gak jelas. Itu di saat lagi cari makanan, bekas-bekas makanan di tong sampah, lihat bekas
botol minuman, itu tutup botolnya dia pungutin. Nah terus sesampainya di salah satu tempat, si botol tadi yang terbuat dari ya seng atau apalah, itu digeprek sama dia tuh, dipukulin. Nah terusan dia punya ide, pengen ngamen ceritanya tuh. Jadi bekas-bekas tutup botol tadi disiasatin sama dia, ngambil satu kayu terus dipaku sama dia tuh, dia buat ecerek-ecerek ke arah situ. Nah dia keliling ke sana kemari Didit, dari rumah ke rumah segala macam. Tapi apa yang terjadi? Hinaan, cacian, makian, baik oleh tetangga segala macam juga. Sampai pernah ada satu ketika yang bikin sakit hatinya si Didit, tetangga. Dulu sih waktu ada kedua orang tuanya dia pernah dibantu. Dia menghinakan. Jangan pernah dekat-dekat sama si Didit. Orangnya bau, kumel, nanti kamu akan terbawa miskin kalau berteman dengan si Didit. Sakit hati si Didit. Rasa sakit hati. Sampai dia pun berdoa, ya Allah, kenapa engkau telah ambil kedua orang tuaku? Saya masih butuh rasa kasih sayang dari kepada orang tuaku. Allah tidak adil menurut Didit. Sampai putus asanya Didit. Tapi namanya satu kehidupan, dia tetap menjalani terus. Untuk kembali menutupin kebutuhan hidupnya hanya untuk segera mencari makan. Berapa yang dia dapat sehari? 5.000, 10.000 habis buat makan. Tidur pun sembarangan. Pakaian, ya cuma itu saja yang dia pakai. 2-3 hari terkadang sampai dia tidak mandi segala macam, sudah bau, kumal segala macam. Ya seperti itulah. Sampai dia pun keliling. Di saat itu ada salah satu tetangganya kebetulan sedang mancing, namanya juga di saluran air itu, dia mancing di situ. Terus tetangganya sempat nawarin rokok, ya diminta sama Didit, diisap, ngepul segala macam. Lihat sama Didit, kok enak banget ya mancing. Itu dapat ikan, ada ikan lele, ya, ikan betok juga dia dapat. Nah Didit pun tertarik. Di sela-sela dia sudah ngamen segala macem, dia hanya ngambil bambu, bekas bambu, terusan juga dikasih tali juga nggak tahu dari mana itu kan, benang seperti itu, dikasih untuk kaitannya itu dari penitih. Saking tidak modalnya Didit, korek dapat cacing ya untuk dipancingkan, mancing. Beberapa menit kemudian ya dapat, ya lagi hoki lah Didit, dapat ya cukup lah. Nah dari itu dia pun jual ke teman-temannya, karena yang mau masak siapa, dijual ya dikasih lah uang segala macam. Dari obrolan itu dia suka mendengar, katanya kalau mau hoki itu harus ada namanya umpan yang istimewa, getah katilayu. Obrolan dari teman-temannya yang terdengar oleh Didit yang namanya getah katilayu ini sampai nempel ke pikiran bawah sadarnya dia. Sampai ke situ. Dia tidak tahu getah katilayu itu pohonnya seperti apa, bentuk seperti apa, dia tidak tahu sama sekali. Sekeseharian seperti biasa Didit melakukan aktivitas ngamen kesana kemari, sampai dia pernah melakukan ngamen itu di tempat keramaian. Kebetulan lagi ada kompetisi namanya Galatama. Hadiahnya pun istimewa banget. Dari mulai mobil, motor, TV LED, dan lain sebagainya. Memang sih berbayar. Nah Didit kebetulan lewat ke situ, dia sempat lihat. Waduh, dengan sorak, gemuruhnya, euforianya para pemenang di situ membangkitkan rasa kepenasaran Didit. Dia nonton, lihat segala macam ke situ kan. Nah sampai apa yang pernah temennya waktu mancing di kali itu berbicara getah katilayu, ternyata di kompetisi Galatama waktu kail ikan pun pada bicara getah katilayu. Namanya Kang Haji Sobirin.
istimewa banget. Konon katanya Kang Haji Soberin itu memiliki umpan khusus. Dia memiliki mustika getah katilayu sebagai pelet katanya. Jadi kalau misalnya getah katilayu dicelupkan ke air itu, si ikan itu pasti akan berdatangan. Ternyata Pak Haji Soberin ini memiliki mustika getah katilayu ini sendiri, bukan hanya sekedar ikan saja yang mendekat, termasuk juga seluruh manusia, temannya. Ada orang yang tidak kenal pun ngaku-ngaku saudara. Ngaku-ngaku saudara. Inilah keistimewaan dari mustika getah katilayu. Karena Didit penasaran, nah terusnya juga dari obrolan teman-temannya di saat lagi mancing di salah satu kali, getah katilayu ini sudah nempel di bawah pikiran, bawah sadarnya Didit. Sampai Didit pun di saat lagi tertidur karena kecapean, aktivitas keseharian hanya ngamen, panas kehujanan, terkadang dapat duit, kadang enggak, perutnya kadang banyak sering kosongnya. Capek, saking capeknya dia pun tertidur. Pulas banget Didit. Di saat mimpi itulah Didit ada yang membangunkan. Kaget Didit. Hadir persis di depannya Didit itu sosok perempuan cantik. Kulitnya pun kekuning-kuningan. Dan yang aneh Didit yang bikin terperanjat itu, bermahkota si perempuan tadi. Si perempuan cantik, molek, itu pun menyapa Didit. Nak Didit, nak Didit. Nah, kata perempuan tadi. Didit masih terbengong. Malam kemudian Didit baru tersadar. Oh iya, Mbak, kata Didit nimbalin apa yang tadi disaut oleh si putri tadi. Nak Didit, ibu merasa prihatin melihat keadaan Didit sendiri. Prihatin. Ibu tahu situasi kondisi kamu yang betul-betul lagi kesulitan. Kamu dihinakan oleh siapapun. Kamu dijauhi oleh siapapun. Ibu tahu. Ibu tahu. Didit menjawab, ya ibu, terima kasih ibu. Cuma apa daya tangan tak sampai ibu. Saya dilahirkan dari keluarga yang miskin. Kedua orang tua saya pun telah tiada. Betul yang ibu sampaikan, saya banyak yang dihinakan orang bu. Sosok perempuan itu pun nyampaikan ke Didit, kamu nanti datang ke rumah ibu. Insya Allah nanti ibu akan berikan oleh-oleh buat kamu. Gak lama si perempuan itu pun hilang begitu saja. Didit pun begitu terbangun dia bingung. Sosok perempuan yang hadir dalam mimpinya tadi tidak memberitahukan di mana sih tempat yang harus saya datangin untuk bisa bertemu dengan si putri tadi. Satu hari, seminggu, dia pun Didit tidak pernah ketemu lagi dengan sosok perempuan tadi. Tapi yang namanya jodoh sobat ya. Jadi ada bahasa mengatakan kuda lari dapat dikejar, nasib orang siapa yang tahu. Kebetulan Didit ini lagi makan di salah satu warung yang ada tidak jauh dari tempat tinggalnya Didit. Lagi enak makan, di sebelah ternyata ada sosok perempuan yang persis ketemu dengan Didit saat mimpi tadi. Persis banget. Sampai kaget Didit. Mbak katanya. Ya dia bingung. Siapa sih mas? Kok sok kenal gitu aja? Ih amit-amit gitu. Kata si perempuan tadi. Maklum Didit sudah bau, kumel, makan juga ya segitunya. Lama kemudian si perempuan tadi pun ya pergi gitu saja.
Dia lihat kertas satu selebaran, ya entah kertas bekas apa gitu kan. Ada tulisan Mustika Getah Katilayu di desa Jati Paranci. Waduh, ini mungkin rezeki saya nih, kata Didit kan. Dicari, ketemulah. Di situ ternyata ya memang hutan belantara. Bada asar lah kala itu. Bada asar dia masuk ke salah satu hutan tidak jauh dari tempat tinggal Didit. Setelah penyusuran seperti itu, ketemu ternyata banyak pohon-pohon, cuma ya itu tadi lah, Didit tidak tahu persis bentuk pohonnya, daunnya seperti apa. Yang namanya Getah Katilayu pun mutar sampai larut malam. Karena keinginan yang kuat tadi, keinginan pengen mendapatkan Mustika Getah Katilayu tadi, Didit pun sampai ketiduran di salah satu pohon yang memang si pohon itu kering begitu saja, seperti pohon mahoni. Ketiduran Didit, nggak lama ketiduran, besok paginya Didit terkaget, betul-betul terkaget. Di tangan bagian kanan itu ada semacam kayak getah, cuma sudah membatu. Begini sama Didit, astagfirullahaladzim, ini apa, kata Didit kan. Itu semacam batu dan memang keras banget, itu warnanya kecoklatan, hitam kecoklatan. Dibawalah si benda tersebut. Nah dia masih belum nggak bahwa itulah namanya Genter Katilayu tadi. Dibawa, ngobrol lah sama orang-orang di situ. Ketemu temannya lagi yang ada di sungai pernah Didit mancing tadi. Coba iseng-iseng tanya, wah itu Dit, itu yang namanya Getah Katilayu, coba dulu cuma. Dicoba. Si getah tadi atau si benda yang dipegang Didit yang seperti batu tuh, tangan Didit ke air, dikocok-kocok gitu. Nggak lama kemudian kok ikan itu pada nyamperin ke Didit. Pada nyamperin. Temannya pun penasaran, nyata beli. Kata saya juga ini Getah Katilayu. Kata temannya. Ya Didit baru menyadarin. Sampai dia pun nanya lagi ke temannya, ini asli enggak ya katanya kan. Nah kebetulan kalaupun temannya si Didit itu memang sudah profesi mancing segala macem, dia pun pernah dapat cerita bahwa Getah Katilayu adalah untuk bisa mendapatkan ikan, kata temannya. Dites, dia ternyata ambil 2 gelas, yang satu gelas dikasih garam, yang satunya airnya netral. Begitu si batu yang Didit punya itu dicelupkan, itu ternyata tenggelam. Gak lama kemudian itu batu terus diambil, diulap-elap sama kain, dicelupkan ke air biasa, ternyata ngambang, dan lama kemudian ternyata lengket. Disampaikanlah, Dit, jaga, hati-hati, ini adalah Mustika Getah Katilayu. Semua orang itu mencari hal ini. Perlu kamu tahu, tidak semua orang bisa mendapatkan Mustika Getah Katilayu ini sendiri. Pohonnya itu sendiri betul, kalau kata orang itu adalah seperti pohon mahoni tapi kering, Dit. Disadap gitu aja tidak ada getahnya. Ini rezekinya kamu, Dit. Tolong dijaga, manfaatin, Dit. Bawa kata mbak, rezekinya kamu, Dit, kata temannya. Dari situlah sobat, Didit biasa ngamen, pulang ngamen, terusan dia mancing di kali segala macam. Hokinya luar biasa. Sampai ikannya pun terus dijual. Sampai uang yang sudah terkumpul oleh Didit itu dibelikan joran sama kembu. Itu ke arah situ. Iseng namanya Didit. Orang tidak punya pengalaman mancing, hanya sekedar mancing juga hanya untuk menutupi kebutuhan hidupnya tadi. Iseng di kolam-kolam yang berbayar, bermodalkan hanya nggak seberapa mancing,
luar biasa. Banyak sekali ikan yang didapat oleh Didit. Sampai yang di bagian kanan kiri itu pada nanya, "Kang, kamu pakai umpan apa, Kang?" Kata yang teman-temannya ataupun orang yang sesama mancing. Didit jawab, "Biasa aja, Kang. Ini pelet begini aja." Kalau pelet itu pasti ada esennya ya. Pakai saja, esennya biasa aja. Sampai Didit pun terima pesanan pelet yang esen segala macam. Cuma karena ada mustika getah katilayu sendiri, di bahan dijadikan ramuan tadi oleh Didit. Banyak yang pesen karena memang pelet yang dibikin oleh Didit, produksi Didit itu manjur luar biasa, bikin hoki. Tidak terasa Didit. Dari yang hanya tadi cuma dapat uang dari ngamen 5.000, 10.000. Setelah dapat mustika getah kapilayu, keuangannya pun seiring perjalanan 1-2 tahun bisa mendapatkan uang 2 miliar. 2 miliar. Sampai Didit punya apa? Showroom. Didit bisa sampai beli toko lengkap. Peralatan untuk mancing, hubungi Didit. Waduh, luar biasa. Banyak orang kesana kemari ke Didit belajar. Sampai suatu ketika Didit diajak oleh pelanggannya. "Kang," kata pelanggannya, sebut saja dia si Arya. "Gimana?" "Ada kompetisi Galatama, Kang. Hadiahnya pokoknya top margo top," kata si Arya ke Didit. "Nah terus gimana? Bayarnya pira? Bayarnya berapa?" "Hadiahnya pun gede, Kang. Mobil hadiah utamanya. Nggak seberapa sih kalau bayar. Cuma 5 juta. Tapi hadiahnya mobil, Kang." Nah Didit pun karena terbujuk oleh si Arya tadi, ikut kompetisi Galatama, bayar 5 juta segala macam. Apa yang terjadi sobat? Karena Didit memiliki mustika getah katilayu tadi, Didit mendapatkan hoki yang sangat luar biasa. Dia dapat 1 ekor babon, ikan besar. Setelah di kilo itu kurang lebih sekitar 15 kilo. Dan di ekornya, di belakang ekor tadi ternyata sudah ada tanda. Itu adalah jackpot. Jadi orang di situ itu mencari jackpotnya tadi. 1 unit mobil Didit dapatkan. Dari hasil dapat ikan babon yang 15 kilo, ada tulisan di belakang jackpot tadi. Tambah tajir melintir kehidupan Didit. Tapi karena dia orangnya tadi betul sudah merasakan pahit ketidaklah kehidupan, dihina segala macam, dia sering berbagi. Dan si Arya temannya ngewanti-wanti, "Ang, hati-hati. Sampean punya mustika getah katilayu. Orang pasti akan penasaran. Berapa juta, berapa ratus juta, mungkin bisa M akan dibeli itu. Awas, jaga. Karena ini namanya orang kalau sudah iri, dengki segala macam, bisa-bisa nyawa Kang nih, Kang." Kata si Arya mengingatkan. "Oh iya, makasih Arya," kata Didit. Sampai Arya pun ini ikut bekerja di toko pemancingan yang Didit punya. Ya, kehidupan Didit seperti itulah sobat. Kehidupan Didit dari hari ke hari segala macam. Sampai Didit pun berbagi, dia sodako ke anak yatim piatu segala macam. Uangnya dari hasil ikut kompetisi Galatama tadi. Singkat cerita, Didit pun ketemu dengan salah satu ustadz. Kebetulan Didit
ikut sholat duhur. Setelah sholat duhur, kebetulan ada salah satu imam masjid di situ, dia sebagai makmum. Udah selesai ngobrol, namanya Pak Ustadz Iman. Nah cerita, Pak Ustadz Iman nanya, dari mana nak? Oh saya sih dari salah satu kota, kan nggak jauh lah dari sini. Oh hebat banget ya. Usaha apa? Kata Ustadz Iman ke Didit. Ya saya masih punya toko kecil-kecilan. Toko kecil-kecilan untuk mancing-mancing itu aja. Kata Didit merendah banget ke Ustadz Iman. Sampai sobat Didit bercerita panjang lebar. Kehidupan dari awal, di saat dihinakan segala macam, sampai dia mendapatkan mustika getah katilayu, sampai dia sering ikut mancing kompetisi Galatama. Berbagai macam hadiah udah pernah dia dapatkan. Sampai mobil yang dia pakai pun dari hasil kompetisi Galatama tadi. Ustadz Iman tersenyum ke Didit. Luar biasa nak Didit, luar biasa. Luar biasa. Anda bisa kaya, bisa tajir melintir seperti ini dari hasil mustika getah katilayu di saat Anda ikut kompetisi Galatama. Kata Ustadz Iman. Nggak lama kemudian Ustadz Iman pun mengingatkan pada Didit tadi. Nah Didit, Bapak bukan menggurui, maaf sekali lagi. Tidak ada maksud Bapak untuk menggurui. Kenal juga kita baru sekarang ini. Terus gimana Pak Ustadz? Nah Didit ini kan mendapatkan uang, harta benda segala macam ini adalah dari hasil salah satunya ikut kompetisi Galatama, mancing tadi. Sementara mancingnya kan Kang Didit berbayar. Nah terus otomatis Kang Didit dapat. Itu masuknya judi Kang Didit, kata Ustadz Iman. Didit terdiam. Terus bagaimana Kang Ustadz? Saya kan tetap memberikan, berbagi. Saya sodako ke anak yatim piatu segala macam. Bahkan tetangga yang tidak mampu, karena saya juga pernah merasakan. Di saat saya lapar, perut kosong saya macam, saya butuh makanan segala macam, dan kebetulan saya sudah dapat seperti ini, saya berbagi juga. Jawab Didit ke Ustadz Iman. Betul. Apa yang Nadidit jelasin ke Bapak, Bapak paham. Tapi ingat Nadidit, sumber keuangan Didit itu dari hasil judi. Tetap Kang Didit, hati-hati saja. Jangan sampai nanti ini berbalik yang tidak baik ke Kang Didit. Memang urusan surga neraka itu sudah ada yang ngatur Kang Didit. Maaf sekali lagi Bapak bukan mau ceramah di sini, maaf, kata Ustadz Iman ke Didit. Tolong aja. Setelah berbicara seperti itu, di jalan panjang lebar, Didit pun pamitan dan pulang. Di saat perjalanan nyampe ke rumahnya sudah mewah banget. Dia pun berpikir terus Didit, apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Iman. Apa yang terjadi sobat? Di mana seseorang, Allah yang telah membolak-balikan hati seseorang, Didit didapatkan satu taufik hidayah inayah. Hati kecilnya Didit, keimanannya seorang namanya Didit, itu Allah tingkatkan kembali. Didit berhenti total, toko, harta benda segala macam Didit keluarkan semua. Sudah kokan sampai mustika getah katilayu pun dia relung ke laut. Supaya tidak didapatkan oleh orang lain. Kalau didapatkan nanti saya yang berdosa di benak dan pikiran Didit. Dia buang. Setelah harta bendanya segala macam hasil dari ikut kompetisi Galatama tadi, dia pun datang lagi ke Ustadz Iman. Ketemu dengan Pak Ustadz Iman, bercerita banyak ke Ustadz Iman bahwasanya seluruh harta benda yang saya dapat dari hasil judi, karena saya betul menyadari bahwa apapun bentuk judi itu adalah haram.
Didit bercerita banyak, seluruh hartanya sudah saya nolkan semua Pak Ustadz. Sekarang saya datang ke Pak Ustadz, tolong benahi akidah saya Pak Ustadz. Saya pengen selamat pidunya wal akhirah Ustadz, kata Didit. Ustadz Iman bersyukur, alhamdulillah Dit, Allah telah menurunkan hidayah, taufik serta inayah kepada kamu. Alhamdulillah. Insya Allah. Memang orang ada dan banyak mengatakan di luar, uang bukan segalanya, tapi segalanya memang harus pakai uang. Betul, betul ke situ Dit. Tapi insya Allah kamu meminta semua bekerja semata untuk Allah. Udah di sini aja. Ayo, kamu di sini bantu bapak di sini ngajarin ngaji segala macem, ya. Tapi ingat, kamu nggak usah ninggalin mancing. Itu kan sudah menjadi hobi, tapi jangan pakai duit, jangan judi. Tuh di belakang pondok bapak juga kan ada kali, di situ banyak ikannya. Didi itu balik bertanya, emang boleh Ustadz kalau saya mancing lagi? Mancingnya sih boleh, tidak masalah. Tapi judinya ini yang kamu harus hindarin. Alhamdulillah sobat, Didit mengabdi di pondok pesantrennya yang dipimpin oleh Ustadz Iman. Dia belajar ngaji segala macam, akidahnya dia pengen terus ditingkatkan, keimanannya dia segala macam. Sampai dia pun ngajar ke anak-anak kecil yang di sekitar pondok itu tadi. Mancing ya tetap dia di sela-sela tidak sibuk, selesai dia mancing dapat ikan, dia kadang jual, ya kadang dia suguhkan juga ke Pak Ustadz Iban tadi. Ya buat mayoran bahasa kita mah, buat rame-rame. Alhamdulillah. Seiring perjalanan waktu 5 tahun terus berjalan sampai 10 tahun Didit tidak terasa mengabdi di salah satu pondok itu. Alhamdulillah, di mana Allah telah memudahkan setiap makhluk ciptaannya, Didit pun sampai diumrohkan oleh Ustadz Iman tadi. Semoga Didit pun menjadi haji yang mabrur. Itulah sobat mengulas malam, satu kisah inspirasi buat kita semua dari Mas Hendra untuk kita saling mengingatkan. Ingat sobat, apapun bentuk judi, namanya apapun juga, judi adalah haram. Di mana uang yang kita dapat itu akan masuk ke dalam tubuh kita, mendarah daging. Kelak di kemudian hari itu harus dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, wasilah dari Ustadz Iman itulah Allah telah memberikan satu hidayah kepada Didit. Dan Didit pun kehidupan menjadi makmur setelah lepas dari dunia perjudian. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.